How are you, I'm Nancy? good. Good. Yeah. Okay, how about the exam? I haven't got exam. My exam is next week. Oh, next week. Oh, I see. You ready for that? Huh? You ready? Yes, I'm ready. Wow. Oke. Berapa mata kuliah? Berapa mata Apa? pelajaran? Berapa Ah, mata pelajaran? agama, Al-Quran, matematika, IPAS, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Math, Science, Wow. English. Wow, 10. banyak banget. Math sama sains tuh bedanya apa? Math sama MTK itu bedanya, Math itu dalam bahasa Inggris. Oh, kalau sains? Ah, kalau Science IPA tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Math itu apa? Maksudnya dia pakai bahasa Inggris juga? Iya, Oh, sekarang udah pakai bahasa Inggris ya. Kemudian kalau ini sih Al-Quran sama agama itu kok dipisah? kalau agama itu tentang agama, tapi kalau Al-Quran itu tentang hafal-hafalan, kayak arti-arti gitu. Oh, kalian menghafal juz amma gitu. Hmm. Sama Oke. artinya, ada beberapa yang harus ada artinya gitulah. Oke, berarti kalian mantap ya. Keren ya kurikulum sekarang. NC berarti siap dengan semua itu. Ih, cuma agamanya doang, siap. Baru belajar agama doang. Loh, tapi kan NC easy lah ya kalau math bukannya easy. Kalau math sama, iya, iya. Iya, iya. Hai. Oke, NC. Bentar. Kakak mau tanya. Kau kan? Tadang. Tadang. Zah. Kakak mau tanya, yang kemarin ada pertanyaan, NC. Yang kemarin, yang Mau list, ber, ya terkait pelajaran kita yang kemarin maksud Kak. Ada pertanyaan? enggak, Nggak ada? Seriously nggak ada? enggak. Coba aku lihat dulu. Oke, lihat dulu. Karena materi hari ini ya hampir sama kayak yang kemarin lah ya sebenarnya. Terus bedanya? Bukan apa namanya dasar-dasarnya ya. Kalau aplikasinya mah beda. Cuman kodenya itu kalau tahu yang kemarin ya bisa lah yang sekarang gitu. Flickr. Mau share screen ini Kak, saya bingung fungsi kode yang ini apa gitu. Aku baca teorinya dulu. Oh, List apa? kan nyimpen data. Iya, betul. Mulai Hmm. dari nol. Indeksnya bukan mulainya ya. Nomor indeks itu Indeksnya dari dari nol. nol. Iya, betul sekali. Terus kalau mau nambah warna kaki rilis, append, cetak seluruh print partisipan. Atau print variabelnya. Iya, betul sekali. Tulis, apa namanya? Buat ngebuka list itu, list tanda, tutup, buka kurung, tutup kurung. Betul. Terus kalau mau yang alfabet itu, partisip, variabelnya, titik sort. Partisipan. Betul. Kalau lain panjangnya, Kalau length panjang, betul. kalau Kemudian kalau split itu di dipisah berdasarkan apa? Di dalam kurung itu hmm, based on what? Oke, ada lagi.
Berarti Nanti kan di graduation itu maksud Kak, Enzi kan harus presentasi. Gitu Enzi. hmm, Jadi presentasinya kalau Kakak sarankan ya ini POP Kakak aja ya. Ya jangan satu project saja lah, dua lah kalau Enzi. hmm, Gitu. Jadi oke. tapi kan sebelum presentasi ya nanti Kakak kasih template kode, Enzi boleh modif dan tentu saja kalau mau memodifnya kan perlu apa namanya? Pengetahuan gitu. Ini fungsinya apa, ini fungsinya apa gitu. Betul Iya, kan? Nah, gitu maksud tujuan Kakak sebenarnya mancing Enzi supaya oh saya bisa memodifnya sesuai keinginan saya gitu. Nggak hanya template yang dikasih sama Kak Farabi gitu. iya. Gitu. Oke? Oke, siap, Pak. Nah, sekarang sebelum ke pembelajaran, kita masih punya 4 menit lagi. Enzi nggak mau ikut lomba? Lo bawa Loh, ini loh. Oh, kakak belum forward ya? Bentar. Masa iya sih nggak belum forward? Ini nih ke Enzi. Anak Python Start kakak ada yang ikut. Kayaknya umur masih SD sih kayaknya ya. Oh, salah nih. Mungkin lo banyak ngapain? Buat coding, cuman yang dinilai itu kompleksitas kode sama nanti cara presentasinya. Presentasinya dalam bentuk apa namanya? Video aja sih. Jadi nggak langsung gitu. Kita kan apa namanya? Online ya lombanya. Ini Hmm. khusus untuk siswa Algo ya karena Algo kan platform yang apa belajar apa tempat belajar coding gitu. Gitu. Nah, kakak recommended Enzi buat ikut tapi itu nanti balik lagi. Cuman kenapa direkomendasikan ikut? Pertama, ya ini jangan kalau dari kakak ya. Kalau ikut pertama kali lomba coding itu ya jangan dulu lah berharap langsung juara gitu. Tapi Hmm. lihat dulu pipes-nya, kemudian pelajari. Oh, soalnya begini. Itu menurut kakak. Jadi ada langkah-langkahnya. Sehingga nanti di yang kedua saya udah siap nih buat menghajar soal-soalnya gitu. Tapi kalau dilihat dari juknisnya, ini juknisnya, lombanya itu ya buat kode ya, kayak apa yang akan kita pelajari saat ini. Wait a minute. Dan kenapa kakak sarankan Enzi? Enzi menurut kakak, ya lumayan ya. Maksudnya eh menulis kode udah lumayan cepet dan paham gitu apa makna-makna kodenya. Ya, tapi itu balik lagi ke Enzi ya, gitu. Nah, itu ada anak Python Start yang ikut satu, kayaknya ada dua deh, cuman kakak belum masukin ke grup. Dia kakak sarankan ikut. Kemarin proyeknya seru tuh dia. Dia itu kan udah mengenal fungsi input, print, dan lain sebagainya. Udah bisa Hmm. membuat proyek sederhana banget sih. Tapi menarik gitu. Dan dia menyampaikannya, kakak di pertemuan 8 menyuruh presentasi, dia menyampaikannya dengan bagus tuh. Ya dia paham makna kodenya. Jadi nanti begini gini. Selain ini kan kita presentasi juga ya di belajar public speaking di Algem. Gitu. Presentasinya dalam bentuk video doang kan? Iya, jadi nanti Enzi rekam sendiri pakai handphonenya ataupun laptop gitu. Tapi yang dinilai itu adalah pertama Enzi mampu menjelaskan kodenya dengan ringkas tapi Pendek ngena. tapi Ngerti? ada intinya. Iya gitu. Jangan ringkas tapi masih nggak jelas gitu. Gitu ya. Emang ini temanya tentang apa? Kebudayaan Indonesia. Nah, ada kemarin kakak pertama tadi malam sih ya. Tadi malam kumpulnya sama murid yang lain itu ada yang rencana mau membuat batik, ukiran batik. Jadi itu nanti pakai turtle aja gitu. Hmm. Itu rencananya itu. Jadi kakak kumpulin kalian dulu nih ya, siswa kakak yang ikut lomba. Kakak ingin briefing kalian. Kakak tawari ini ada project dari kakak kalau mau. Kalau enggak
Dia punya ide sendiri berarti. Yang tadi malam tuh punya ide sendiri, tapi kakak tawarin 25 project yang bisa diambil. Gitu sih. Gak harus yang Dan kayak susah yang sekarang aku pelajarin kan. iya nggak harus. Ya itu bukan lomba. Kayak olimpiade lah ya. Kita kan biasanya olimpiade SD soalnya SMA gitu kan. Hmm. Betul nggak? Sorry, olimpiade SD SMP. Olimpiade SMP soalnya SMA biasanya. SMA kuliah biasanya gitu. Boleh kayak gitu nanti. Ada kriterianya di ini. Jadi nanti kenapa kakak sampaikan ini? Kakak berharap Enzi ikut kalau memang ingin memperdalam ilmu di IT atau di coding. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan ambil bahwa di lomba ini saya hanya mengukur untuk skill coding saya. Tapi public speaking Enzi juga harus baik ya kalau mau jadi yang ya yang super lah gitu. Oke? Jadi cara Oh, menyampaikan idenya itu nanti kakak akan latih ya di kelas yang lain, bukan di kelas reguler kita begini. Bukan. Ini mah beda hitungannya. Nah, nanti pikirin sendiri, bisa jangan oke, Kak. putuskan saat ini, mau konsultasi di Mama juga silakan. Tapi itu yang ingin kakak sampaikan. Oke? Oke, Interface itu apa sih? interface itu graphical. Kayak NZ, ya ini Zoom, dia kan user interface. Bukan bukan maksudnya tampilannya, tapi NZ tahu aplikasi yang buat checklist gitu, atau buat aplikasi Microsoft Word. Hmm. Interface itu kayak tombol-tombolnya itu berfungsi nanti, Oh, interaktif gitu, user interface, gitu, gitu, gitu ya. Tapi ya. nanti jangan takut dulu, kakak akan briefing kalian. Ini lebih baik nanti buat ini. Kakak kasih template kode, rencananya begitu, tapi kalian kembangin sendiri, jangan persis itu gitu, gitu sih. Ya tapi balik Kak. lagi ya ke kalian. Udah ada 5 orang yang ini, yang kakak tahu sudah daftar dan belum dimasukin ke grup sih ya. Nggak tahu nanti bener nggak yang di Python Start hari Minggu itu grup kakak yang satunya itu kayaknya banyak yang mau ikut juga. Persis kayak Enzi ya. Ada juga dia cukup lincah lah gitu ya, menulis kode dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu kita mulai Enzi ya. Ya. Ini udah jam segini. Nah, sekarang ini dia materi yang akan Enzi pelajari. Sebenarnya ini kayak yang kemarin ya, terkait apa namanya? Fungsi-fungsinya gitu ya, atau kode-kodenya. Cuman sekarang kita coba buat dia lebih menarik. Dan tentu saja nanti di part 2, di part 1 ini kita coba menggambar kartunya dulu. Nanti di part 2 kita akan menggunakan baru kita buat sisi interaktifnya. Ya, sekarang kita nggak lagi pakai turtle. Ingat itu Enzi. Kita akan menggunakan Pak game. ya Pygame, betul sekali. Oke, ini dia. Jadi ini sebenarnya nanti NC sesudah jadi project ini, NC harus bisa presentasi ya harusnya. Jadi nanti ini bentuk akhir dari projectnya NC. Oke, as you can see ya ada 4 kartu. Nah NC nanti saat kakak sudah jelaskan boleh membuat 5, 6 kartu atau 8 kartu di bawahnya gitu. Boleh. Kemudian Hmm. dia bergerak-bergerak gini, gimana caranya? Kemudian kita dapat mengkliknya. Gimana caranya? Akan kita pelajari semuanya. Kemudian yang paling penting tentu saja ada. Kalau Kak. Halo, halo, WiFi kakak hilang tadi bentar. Oh.
Sorry. Ya Nah, Kak, nggak sekarang apa-apa. Enzi, kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari membuat kartu. Oke, nanti di Hmm, part 2-nya kita coba mouse kita bisa berfungsi saat kita klik mouse-nya di sebelah kiri atau kanan bebas, dia akan menjadi merah kartunya kalau benar, kemudian hijau kalau salah, kalau benar hijau, kalau merah salah, nggak. gitu. Kemudian di akhir nanti kita coba buat timernya sama penghitung skornya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa NZ kita ada tools ya berupa untuk membuat mind map terkait projectnya, kemudian checklist, tools buat checklist dan presentasi dari hasil. Ya, jadi nanti ini sebenarnya kakak harapin saat di part di 3 udah selesai. Nah, selanjutnya itu di pertemuan selanjutnya itu NZ presentasi. Ya, jangan lama-lama, Masih. 5 Oh ya, menit doang. 5 karena menit itu doang. Kemudian nanti di akhir banget saat kelulusan, ya kakak pikir kakak berharap NZ ke Python Start 2 sebenarnya ya, karena di situ lebih seru lagi. Itu NZ akan ya melih presentasi 2 sampai 3 proyek lah. Nah, ini dia bentuk mind map-nya NZ. Jadi pas clicker ini atau klik cepat ini terdiri dari 2 sub function ya. Yang pertama untuk sisi formalisasinya dan fungsionalnya. Jadi nanti dari sisi formalisasinya ini kita coba buat kartu sprite-nya yang berupa persegi panjang dan prasasti. Ini dulu ya, fokus hari ini hanya itu dulu ya. Jadi hari hmm, ini kita akan fokus pada pembuatan kartu. Dan kartunya bebas sebenarnya, nggak harus persegi panjang. Boleh persegi juga ya. tiga boleh. Kenapa? Iya ya, boleh juga. Aduh, oke, ini dia kemudian tools buat checklist NZ ya. Silakan NZ nanti dapat gunakan ini. Nah, hari ini kita coba program jendela game clicker dan menempatkan kumpulan kartu di dalamnya. Oke. Nah, sekarang sebelum ke situ, kakak review dikit terkait scene game. Masih ingat apa itu scene game, NZ? Apa? Scene. You know Sin? scene? Ya, scene. You know scene? What is scene? Enggak Oh, scene itu adalah kayak behind the scene. Nah, pernah mendengar itu? pernah. Di balik layar gitu ya. Jadi scene itu adalah apa yang ada di depan kita nanti, scene gamenya ya, layarnya lah gitu. Kemudian gimana kita bisa memasang warna latar belakang kepadanya dan gimana kita memasang warna yang spesifik. Ya, pertama nanti scene itu dibuat dengan ya dot set mode ya. Jadi ini display dot set mode. Ini ukuran panjang, ini ukuran tinggi atau lebarnya. Gitu ya. Kemudian Hmm, untuk membuat atau mengisi warna latar belakang, kita pakai dot fill. Bebas warnanya apa, ya. Kemudian ini untuk memperbaharui konten dari jendela game. Maksudnya apa, Kak? Jadi setiap iterasi, apapun perubahan yang kita lakukan, hmm, ini yang akan bertugas memperbaharuinya. Oke, ibaratnya NZ di dalam sebuah teater panggung. Jadi ketika NZ misalnya di part 1 berhias seperti pahlawan. Nah, saat tirainya tertutup, otomatis kan NZ itu apa apa namanya? Make upan lagi untuk jadi entah itu penjahat mungkin atau peran yang lainnya. Gitu kan? Jadi iya. seolah-olah diupdate gitu ya. Tirai itu ditutup, kemudian saat dibuka beda lagi gitu. Paham? Hmm, Pak, jadi, paham nggak nih? Benar. hmm, Oke, ini jadi nggak fungsi diem doang. display dot update gitu. Kemudian ini untuk membuat timernya nanti. Timer di sini adalah yang nah ini nih yang NC mungkin tahu ya. Hmm, Yang FPS ini frame per second ini artinya seberapa banyak pixel yang dijalankan per detik. Semakin tinggi semakin bagus, tapi jangan berlebihan juga ini memakan banyak memori. Ya, itu diatur oleh ini time.clock. Gitu NC ya. Nah, selanjutnya ini RGB. NC mungkin udah tahu dan loop game. Kita nanti menggunakan while loop tepatnya.
gimana kita bisa membuatnya, apa yang akan menjadi kondisi selesainya. Jadi kondisi selesainya game itu adalah untuk yang pertama saat ini ya tentu saja nanti saat kita mengklik ya tombol stop-nya itu ya. Tombol stop di apa namanya di platform itu. Nah, kemudian ada kelas ya Enzi ya. Ini untuk kelas. Ini namanya yang init itu di bawah kelas itu namanya konstruktor kelasnya ya. Kemudian ini yang bukan init fungsi di dalam kelas itu dinamakan metode kelasnya. Gitu Hmm. ya. Kemudian keturunan atau warisan ini adalah suatu kelas yang diturunkan dari kelas utama. Artinya apa? Semua skill dari kelas utama itu dipunyai oleh keturunan ini. Nah, kita bisa juga menambah skill baru atau metode baru di turunan. Ibaratnya orang tua, ya orang tua itu adalah kelas utama dan NZ adalah kelas turunannya. Sudah pasti skill dari orang tua itu kan kita ini ya maksudnya skill itu adalah bukan ibu memasak saya juga bisa bukan gitu. Hmm. Tapi kayak ya gen ibu itu ada di NZ gitu. Gitulah ya sama gen bapak gitu. Oke? Yaitu keturunan gitu. Kayak karakternya pasti ada di NZ juga gitu. Oke? Got it? Ya, Gadit. Gimana cara membuatnya? Kita dapat membuatnya langsung ya. Pertama ini untuk apa namanya kelasnya, kelas turunan itu sendiri. Kemudian di dalam tanda kurungnya itu adalah kelas utama atau super kelasnya. Nah, kemudian kita dapat menggunakan metode .super di bawah konstruktor kelas turunan. Ini fungsinya apa? Ini adalah suatu variasi di mana properti baru tidak ditambahkan. Kelas turunan hanya ditambahkan dengan metode baru. Ini adalah sesuatu yang dapat kita pakai ketika kita ingin mewarisi semua properti yang dimiliki oleh kelas utama. Gitu. Dan kita tentu saja dapat menambahkan metode baru di kelas ini, kelas turunan. Kemudian apa itu list, Enzi? Masih ingat? Lupa. Lupa. Oke, list itu adalah salah satu struktur data ya, dia itu jenis data juga yang menyimpan banyak jenis data sebenarnya. List bisa disimpan di dalam Hmm. list. Kemudian angka, string, boolean, kemudian apa lagi? Dictionary bisa di dalam list. Ya, begitu. Kemudian untuk meraih elemen atau mendapatkan elemen di dalam list kita pakai apa namanya? Nomor apa? NZ? Pakai Nomor apa? 0. Pak, bukan, Mak. Indeks. Oke, indeks. Oke, NZ. Oke, selanjutnya ini dia cara untuk membuat list kosong bisa pakai ini atau tidak pakai yang ini ya, bebas. Kemudian .append untuk apa sih? .append Menambahkan bagian. menambahkan. Operator in untuk eh udah ada tuh belum? oke, mantap. .sort untuk Diurutin. diurutin. Kemudian for untuk eh mengiterasi ya, Iterasi, Pak. mengiterasi elemen. Iterasi itu kayak memeriksa elemen satu persatu, setiap elemen dalam listnya. Gitu ya. Oke. Oke. Kenapa? NC kenapa tutup kamera dulu lah? Hmm? Kalau NC kenapa tutup kamera dulu kalau mau melakukan sesuatu ya silakan aja. Nggak Kenapa? apa-apa. Kalau len untuk apa NC? Menentukan panjang. Oke. Oke. Nah, ini dia sekarang template untuk game pass clicker ya, pass clickernya. Nah, jadi nanti kita coba buat ukuran scene-nya itu 500 kali 500 atau terserah bebas, kemudian warnanya juga bebas. Jadi NC nanti berkreasi aja. Tapi di sini dia bilang warnanya biru, jadi boleh mau nurut ini boleh. Kemudian ini cara membuat programnya nanti ya. Yang pertama menyambungkan modul import from Pygame import everything.
Kemudian background-nya itu ini warna background-nya. Ini scene-nya, main window-nya. Kemudian ini cara mengisi main window dengan suatu warna. Ya, pakai dot fill. Kemudian membuat timer. Ya, pakai apa namanya? pygame.time.clock. Kemudian loop game-nya nanti saat benar, tolong diupdate apapun perubahan yang saya lakukan. Kemudian game.tick ini tolong 40 frame per second. Ya. Jadi nanti ini ditaruhnya di paling akhir ya. Nah, sekarang kita coba nanti membuat kartunya seperti ini. Ya, ada tulisan klik atau NZ atau apapun lah ya di tengahnya, tulisannya bebas. Ya, kemudian menurut kerangka referensi kita harus membuat sprite kartu. Nah, ternyata membuat sprite kartu itu area segi 4 adalah dasar dari banyak sprite ya. Jadi kayak apapun yang ingin kita buat itu sebenarnya apa namanya? Bangun dasarnya itu adalah segi 4 gitu maksudnya. Ya, sehingga kita sebenarnya dapat memanggil segi 4 dari apa namanya? Pygame gitu ya untuk membuatnya. Nah, ini dia nanti kita buat kelas text area yang mana nanti dia terdiri dari segi 4 berwarna dengan label, kemudian kelas label, ada kelas label dan kelas image. Untuk kelas labelnya nanti ada segi 4 berwarna dengan label, kelas image-nya segi 4 dengan gambar ya. Kemudian ini kelas area itu sendiri nanti terdiri dari konstruktor dan metode. Konstruktornya terdiri dari beberapa properti yaitu jenis rectangle-nya itu atau segi empatnya dan warnanya. Kemudian untuk metodenya kita nanti pakai metode memasang warna, kemudian menggambar segi empat, kemudian membuat frame warna. Nah, ini yang akan kita pakai nantinya. Ya. Setelah itu di sini nanti di warna ini kita punya koordinat panjang dan lebarnya serta tentu saja warna. Kemudian gimana cara membuatnya? Ya, ini tugas kita ya. Nah, sekarang mau kakak langsung ke part 2 atau kakak tunjukin dulu yang tadi? Itu teori sebenarnya ya. Jadi tugasnya itu kan ini memprogram template game dengan background berwarna dan mengimplementasikan kelas area. Jadi langsung saja part 2 ya. Nanti Ya. kakak sekalian jelasin buat kodenya. So, sekarang kita coba gambar kartu sprite. Ya, kita tahu bahwa kelas area itu nanti kan segi 4 berwarna ya kartunya tadi seperti yang di awal dan labelnya itu adalah tulisan ya, tulisan yang ada di rectangle-nya gitu di kartunya. Nah, sekarang kita coba buat kelas label itu adalah inheritance atau turunan dari kelas areanya. Ya, jadi nanti kita tidak perlu repot apa namanya membuat ulang properti yang ada di yang kita butuhkan gitu. Jadi cukup ini kotak ya, ibaratnya gitu, ini kotak segi 4. Kita pakai ini di kelas label sehingga labelnya tinggal ditulis di sini nanti. Ya, jadi makanya konstruktornya adalah memanggil konstruktor area dan metodenya itu adalah pertama nanti kita tempatkan teks di tengah ya atau bebas dimanapun. Kemudian tampilkan sprite-nya, menggambar segi 4 berwarna dengan label. Gitu. Ini yang akan kita coba lakukan. Dan di sini kita punya pilihan terkait mengatur jenis teksnya ya. Font-nya kita pakai pygame.font. Aduh, saya nge-lag kayaknya nih. Enzi? Apa? Ini ngelek Kak. Presentasinya apa namanya? Freeze. Halo, halo? Sudah. Oke. Gila. Ini dia style huruf Enzi ya. Jadi nanti Enzi dapat menggunakan .font. Ini nggak diatur, tapi standarnya itu adalah 70 ya untuk size-nya. Ini font bawaan ya. Kemudian kalau mau memasang font atau membuat objek font ya dapat menggunakan .font, .sys font. Kemudian ini jenisnya, ini ukurannya. Gitu ya. Kalau mau ya, ini bebas yang dua ini yang mana. Kemudian ada metode nanti .render. Ini apa Kak?
render ini adalah NC membuat tulisan, oke, clear? Membuat tulisan. Nah, untuk memperhalus tulisan itu kayak supaya rapih lah gitu ya. Kayak ya kita pakai render. Kayak video kan perlu di-render dulu kan Iya. bahasanya. Ya, itu fungsinya sama, render text through text color. Nah, gitu. Kemudian nanti ada istilah shift X dan shift Y. Ini fungsinya apa? Ini untuk mengatur offset atau batas apa namanya? Batas pergeseran untuk kartunya itu berapa gitu. Ya. Nah, makanya di sini dia bilang koordinat track sudah diketahui yaitu X sama Y. Kemudian koordinat gambar adalah koordinat rectangle tetapi digeser sebesar X. Nah, ini shift X sama shift Y gitu ya. Akan dioperkan ke metode draw sebagai. Nah, ini nanti NZ yang akan tampak kartunya itu seperti ini. Tapi tadi kakak ubah tulisannya ya sama koordinatnya sedikit. Gini nanti kita buat dasar warna dari kartu, memasang teksnya, kemudian menggambar kartu di loop game. Ini adalah metode draw, yaitu segi 4 berwarna digambar dan teks yang sudah selesai ditampilkan. Nah, jadi nanti ini kartunya ya. Kemudian ya untuk hari ini kita membuatnya ini dulu ya nanti. Kartunya aja ya, belum berfungsi secara ini. Kemudian ini metode untuk menggambar kartunya, menulisnya ada tulisannya di atasnya. For I in range 6 cards, membuat kartu kuning baru pada titik XY dengan lebar segini. Kemudian pasang teks klik untuk kartunya, tambahkan kartu ke list ya. Kemudian ubah koordinat dengan pergeseran 100 supaya kartunya berjejer. Oke, kemudian ya itu saja sih ya. Nah, jadi sekarang itu aja tugasnya. Nah, sekarang kakak liatin codingan kak ya. Nah, jadi ini dia. Lihat Enzi. Enzi. Ya, Kak. Nah, ini fungsinya apa Enzi? Biar bisa pakai yang tentang Pygame sama waktu. Oke, mengkoneksikan lah ya. Hmm. Biar bisa pakai. Kemudian yang ini membuat jendela utama ya. Pertama backgroundnya nanti saya maunya warna ini. Kemudian ini bentuk ukurannya ya. Saya pakai display.set mode. Ukurannya segini jendelanya. Ini untuk mewarnainya. Kemudian ini untuk mengatur nanti frame-nya. Kita pakai time sama nanti. Nah, kemudian ini yang paling penting. Yaitu kelas area. Kakak membuat kelas segi 4-nya. Depth double underscore init underscore. Nah, posisi awalnya itu 0, 0. Ini default ya, 0. Kemudian lebarnya itu 10, 10. tingginya 10 persegi lah. Kemudian belum ada warnanya. Nah, ini cara memanggil semua ini nanti kita dari Pygame self.rectangle pygame.rect x-nya, y-nya, lebar sama tingginya segi 4 lah gitu. Kemudian ya isi dia dengan warna pakai nanti ini cara memanggilnya. Nah, kemudian depth color ini adalah untuk mewarnainya lah ya, new color. Sorry, ini bukan untuk mewarnainya tapi ini warnanya. Kemudian dot fill ini barulah fill ini nanti dia akan menggambar rectangle-nya segi 4-nya. Kemudian ya ini dia main window self fill color ya. Jadi digambar. Maksud kayak itu pertama dibuatnya begini, kemudian digambar. Gitu ya. Kemudian outline kita perlu ini, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ini seolah-olah outline-nya ya, Ada atau warnanya. garis, iya garis Garis. luarnya. Itu sama juga itu rectangle ya. Kemudian kita pakai frame color, tapi ya ada tambahan main window frame color, kemudian rectangle sama ada ketebalannya. Nah, kemudian setelah itu kita buat kelas labelnya atau tulisan yang ada di tengahnya itu. Ini merupakan kelas turunan dari area kelas di atasnya. Nah, yang harus kita setting pertama teksnya, kemudian menggambar teks itu, ya. Nah, jadi sekarang depth set text ini nanti teksnya, ukuran teksnya, warnanya, text color.
cara untuk mengimplementasikannya, saya membuatnya dalam bentuk self.image. Ini nanti font size-nya. Kemudian di-render dan lain sebagainya itu. Kemudian .draw, ini nanti akan menggeser ya penulisannya gitu ya. Ini pakai .draw, self.fill, isi dulu. Kemudian .bleed. .bleed ini adalah menempelkan gambar. Ya, jadi sebenarnya apa namanya? Hal ini sebenarnya dikaitkan dengan gambar. .bleed ini nanti berfungsi untuk kayak stiker gitu, menempel stiker. Nah, tulisan itu dikenalnya sebagai stiker gitu. Oke sih. Jadi ada kartu ditempelkan tulisannya. Kemudian ini pergeserannya, ini pergeseran X plus Y. Gitu deh. Nah, sekarang ini list kosong untuk penempatan kartunya. Kemudian ini banyak kartunya. Kemudian ini nanti pergeseran terhadap sumbu X-nya. Jadi supaya kartunya awalnya di sini, tambah 70, mungkin di sini, tambah 70 di sini. Begitu ya. Kemudian untuk membuat kata klik itu kita pakai loop ya, for I in range number of cards. New card-nya label di posisi 70,170 ya. Kemudian ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya, kemudian warnanya warna kuning. Kemudian tolong buatkan outline, outline, outline-nya biru, kemudian tebalnya 10 ini ya. Kakak udah definisiin biru di sini. Kemudian new card tolong buatkan teks dengan tulisan klik dan ukurannya 32. Nah, kemudian tolong tambahkan yang udah jadi ini ke listnya. Nah, gitu. Ya, kemudian geser posisi X ini yang awalnya 70 tambah 100, 170 sekarang. Sebanyak ya, banyaknya kartu ya. Nah, kemudian ini while true for card in cards card.draw. Nah, ini akan berbicara tolong tempelkan ya. Ya, tempelkan tulisan itu ya pada koordinat ini sebagai shift-nya atau apa ya bahasanya? Offset-nya atau pergeserannya. Kemudian diupdate setiap perubahannya. Setelah itu time frame per second 40. Nah, saat Kakak jalankan ini dia akan tara gitu. Oke? Nah, ini aja materi hari ini. NZ ya. Dan ini belum bisa diklik ya. Belum bisa diklik. Belum bisa diklik. Jual bisa Nah, gimana? besok kita pelajari besok Oh, untuk berarti cuma pengklikan. template-nya doang. Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu terkait semua ini, Enzi? Hmm, ah, Analisis dulu ya. Oh, salah lagi. Wih. Enzi. Ayo, Enzi. Kakak buka Telegram lagi. Ada pertanyaan? Ini nanti kakak kirim, silahkan Enzi obrak-abrik supaya tahu secara pasti mungkin omongan kak yang masuk ya cuma ya, dikit sudah. lah ya. Ya memang harus praktik kalau coding. Oke, sekarang kakak kirim kodenya. Enzi share screen. Oke, Kak, share screen. Habis itu tanyakan apa yang mau ditanyakan. Nah, itu dia Enzi. aduh, sebentar Kak. Silakan, silakan. Hmm. So, oke. Aduh, ya ampun. Ah, belum ke, ah, sudah.
Soal nih, Oke, kemana Kak? kelihatan. Yang ini Pelajaran 3, iya. Yang itu, apa iya tuh? betul. 5. Yang 5. Oke, Pak, ini. Nah, itu ada yang salah di baris ke-13. Harusnya double underscore ya. Ini dev ini. Ya, double underscore underscore init. Nah, Au. oh. Nah, coba di run sekarang. Init. Tara Sebentar. Ini mouse-nya agak agak-agak ya. ah harus kenceng ngekliknya. 255. Kok enggak? Coba ke Timer. bawah. Ini 25. Time.tick. Coba ke atas sih. Apa yang kurang nih? Apakah Import time udah ada. time.tick? Coba ke remote bentar. Ah, Time kan udah ada ya. mm, mm, mm. Hmm, unindent not match. Nggak match. Kok nggak match sih? Mm, mm. Ah, mm. Error NZ. Bentar. Keluar dulu NZ. Dari Ditutup dulu tabnya. oh ya sebentar. Aduh, Kak. Remote controlnya tolong dimatiin dulu, Kak. Oke, udah. Nah, udah. Bukan, masih Yeay. tab ya ini masih. Apapun. Nah, Ah, sebentar. Windows jangan keras. Mana tadi? Share kursus. Ini kan 5. yang 5. Yang yuk, Di ini, stop. ini nggak crash ya? Nge-crash. Ini deh. Coba kok nggak lagi sih? Dia nge-lag ya. Ntar coba ini mati lagi. Coba Kak. Ntar. Aduh, maaf, Pak. It's Ampun. okay, it's okay. Kayaknya masih deh. Tolong time-nya jangan di luar NZ. Ya, itu dimasukin. Enggak bener. Nah, itu pakai tab. Sejajar sama gamenya. Nggak, nggak. Oke, udah. Coba. Oh, 2. Hmm. Oh, ini salah tadi. Nggak sengaja. Nah, Nah, mantap. Nah, sekarang misalnya NZ mau menambah kartunya. Nah, pakai number of cards itu. Number of cards jadi berapa maunya? yang di 5 mana? misalnya. Oh, ini 5. Iya, misalnya 5. Hmm, Oh, jangan gitu, jangan gitu. ini ke Tambah jadi bawahin. 5. Aduh, ya ampun.
Apa? Nah, jangan sekarang ya kalau bisa diperbesar memang gitu dia ya. Dia bergesernya ke situ. Sekarang misalnya 5-nya itu tampilnya di situ doang. Mana yang harus saya geser gitu kan pertanyaannya. Nah, yang Maksudnya supaya nggak diperbesar layar ini supaya 5-5-nya tampil di sini gitu. hmm, Mana yang harus saya geser? Nah, itu pertanyaannya kan. ya. Yang harus NZ geser adalah 70-nya. Jadikan 30 aja. 41 baris ke 41 Nah, jadikan 30. 41 41. Nah, coba boleh. sekarang. Dia pasti sekarang oh. Nah, itu udah agak pas jadi masih enggak 30 berarti. Coba 20 NZ atau 15. Suka. Dia pasti Nah, pas nanti. Nah, nah udah pas. gitu ya. Ya, gitu NZ ya. Nah, sekarang kalau NZ mau membuat 10 kartu ya cukup nanti variabel Y-nya di ini ya. Apa namanya? Itu. Y-nya buat baris kedua berarti ya. Oh, Buat baris kedua ya. Maksudnya Y-nya berarti bukan tetap di 170 ya. hmm. Tapi Y-nya harus berada di bawahnya ya. Di bawah itu berapa? Bawahnya itu let's say 100 200 saja deh. Lah kan, kalau turun bukannya dikit. Ada 100 ya. Berarti 100 dong. Coba deh. Oh enggak. Hah? Anji, kakak boleh anotasi enggak? Anotasinya Annotation. Ada boleh. yang coba klik enable annotation dulu. Gimana? Ada di yang share screen-nya muncul lagi. Maksudnya Ada titik 3, ada tulisan enable mau annotation. enable annotation. Oke, sudah. Nah, bentar. Loh, kenapa nih nggak muncul? Nah, jadi kalau apa koordinat itu bukan begini ya perhitungannya. Bukan seperti ini. Ini 0,0, di sini 0,0. Bukan ya, bukan ini yang Terus, 0,0 NZ. Oke? Yang hmm, jadi 0,0-nya itu di paling ujung ini. Nah, gitu ya. Jadi ini X nggak ada koordinat negatif ya. Jadi ini X, ini Y gitu. Jadi semakin ke bawah Y-nya semakin tinggi, semakin positif gitu. Ini Y, oh, ini X gitu. Ya. Gitu, Enzi. berarti kalau makin ke bawah makin banyak jadi kayak 200 gitu. Iya, betul sekali. Berarti ganti dong. Iya, ganti ya. 200. 200. Hmm. Kok segini? Masih satu. Nah, sekarang yang harus Enzi ubah adalah hmm, buat aja Enzi gini. Ini? For-nya ini di apa namanya? Kita tingkatkan for-nya ini ya. Jadi seolah-olah ada 2 kali gitu. Ini Ctrl X. Jadi Y-nya itu ini kok nggak bisa. Ntar. For eh let's say eh vertikal vertikal in range 2 aja karena kan kita maunya buat 2 baris. Tolong lakukan ini. Loh, kok Ya nggak bisa coba. ditempel yang tadi? Nah, ini. Lakukan semua ini. Nah, lakukan semua ini. Nah, sekarang for vertikal, nanti saat NZ run, dia pasti akan tetap dulu begini. Kenapa?
Karena koordinat ini tidak kita ubah, ya. Jadi Hmm. koordinat ini untuk baris yang pertama. Nah, sekarang cara ngubahnya gimana, Kak? Gimana Ya, tuh? NZ harus nanti eh, ubahnya itu yang Y sama dengan 200 nilai awalnya. Dan ini let's say 170. Dan di sini caranya Y plus sama dengan eh, pergeserannya jangan banyak-banyak ya harusnya. 50 aja lah. Sekarang kita coba. Loh, kok nggak bisa? Hah? Bentar. For I in range 2, for J aja lah. For J in range 2, lakukan ini sebanyak 4 kali. Kemudian tambah 50. Emang kalau 4G apa? Itu buat mengiterasi supaya dia 2 kali gitu. Jadi yang pertama kan dia menggambarnya di baris di Y yang sama dengan mana notasinya? Di Y yang sama dengan ini, ya. Kemudian kita mau yang kedua kalinya, tolong Y-nya diperbaharui di Y yang sama dengan ini, di sini Hmm. titiknya gitu. Nah, sekarang cara melakukannya Y-nya sudah saya update, tapi kenapa belum bisa? Kita coba yang ini kalau gitu. NZ. Oh, nah, saya Jadi menambah Y-nya jadi begini karena iterasinya ya. Jadi ini dilakukannya 2. Gimana ya? Bentar, kakak mikir bentar. X-nya kan saya udah tambah. For J in range 2. X-nya udah tetap saya tambah 50. Bisa saja saya membuatnya begini sebenarnya ya. Kontrol ini di kontrol X dulu. Bisa saja saya membuatnya seperti ini supaya lebih mudah. Bisa saja dibuatnya kayak gini sih. Dibuatnya ini aja di copy nih. Kontrol V. hmm. Ini Y-nya tapi 170. Atau di tengah-tengah aja kali ya. 200. Kemudian yang ini Y-nya 250. Bisa 50. aja begini sebenarnya. Ya. Loh. Hmm. Mau. Oh, bentar. Ini harusnya bukan. Bukan J ya harusnya.
Bentar, bentar Enzi. Ya, Hmm, kok dia nggak kelihatan ya? Nah, ini dia. ruang bawah. Ini terlalu dekat berarti. Bentar. Ini let's say 170 aja deh. Z, Z. Oke, jadian sih. Nah, Nah, ruang bawah. tapi ini masih nyambung ya. Jadi mungkin ini kita tambahin jadi ukurannya 300 aja mungkin. Supaya nggak kelihatan. Nah, Nah, tapi kakak maunya dalam bentuk loops ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa deh, ini solusi yang pertama dulu deh. Oke sih? ya Kak. Oke, gitu doang ya. Jadi nanti diobrak-abrik aja supaya tahu mau ngapain aja. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada cukup. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa Enzi, kabari kakak kalau Enzi jadi ikut. Oke? Kak. Oke. Oke, terima kasih. Ya, See you next week. ya Kak. Bye-bye. Bye. Ya, Kak. Makasih Kak.